Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings, Abu Bakar, Siraj al-Din. Bab 30, Surga dan Keabadian. Di antara para pengungsi yang kembali dan membutuhkan bantuan melawan sukunya sendiri adalah saudara ipar Umar, Utsman ibnu Maz'un al-Jumah. Karena ia sangat sadar sepupunya Umayyah dan Ubay akan menyiksanya. Saat itu, terdapat suku Makhzum yang melindungi seorang lelaki dari suku lain. Dialah Walid. Walid sendiri mengambil Utsman di bawah perlindungannya. Namun ketika Utsman melihat saudara semuslimnya disiksa, sementara ia sendiri selamat, ia menemui Walid untuk meminta agar perlindungannya dicabut. Walid berkata, "Anak saudaraku, apakah ada orang-orangku yang menyiksamu?" "Bukan demikian," kata Utsman. "Melainkan aku memohon perlindungan dari Allah dan aku tidak mengharapkan perlindungan dari siapapun kecuali darinya." Maka ia pergi bersama Walid ke masjid dan mengumumkan pencabutan perlindungannya. Beberapa hari kemudian, penyair Labid mendeklamasikan sajak di depan kaum Quraisy. Dan Utsman sedang berada di tengah kerumunan besar yang hadir untuk mendengarkannya. Beberapa penyair berbakat juga hadir di sana, seperti Abu Thalib, Hubairah, dan Abu Sufyan ibnul Haris. Mereka adalah penyair-penyair yang satu tingkat lebih tinggi di kalangan orang Arab. Namun, di atas mereka semua, sedikit yang dianggap sebagai penyair besar. Labib adalah salah satunya. Ia mungkin penyair Arab terbesar yang masih hidup. Kaum Quraisy merasa bangga ia berada di tengah-tengah mereka. Salah satu gubahan puisi kini ia lantunkan. "Oh, segala sesuatu selain Tuhan adalah fana." "Engkau benar," kata Utsman. Labid melanjutkan, "Dan semua kebahagiaan akan musnah." "Engkau berdusta," protes Utsman. "Kebahagiaan surga tidak akan pernah musnah." Labid tidak terbiasa diinterupsi. Begitu pula orang Quraisy. Mereka tidak saja kaget dan gusar, tapi juga sangat murka karena penyair itu tamu mereka. "Hai orang-orang Quraisy," kata Labid, "mereka yang duduk bersamamu sebagai sahabat tidak akan pernah ingin diperlakukan dengan buruk, bukankah demikian?" Salah seorang hadirin berdiri untuk menyampaikan permohonan maaf mewakili suku. Dia berkata, "Orang ini hanyalah seorang idiot. Salah seorang dari sekelompok orang bodoh yang telah meninggalkan agama kami. Janganlah engkau merasa terganggu dengan apa yang ia katakan." Utsman membalas dengan ketus, sehingga orang itu menghampiri dan memukul matanya sampai pelipisnya menghijau. Walid yang sedang duduk di dekatnya menegurnya bahwa matanya tidak akan sakit seperti itu jika ia tetap berada dalam perlindungannya. "Tidak," kata Utsman. "Sesungguhnya mataku yang baik ini ibarat seorang fakir demi menginginkan apa yang telah menimpa saudara perempuannya di jalan Allah. Aku berada dalam perlindungan yang maha mulia dan lebih berkuasa darimu." "Kemarilah hai anak saudaraku," kata Walid. "Perbaharuilah perjanjianmu denganku." Namun Utsman menolaknya. Nabi tidak hadir pada pertemuan itu, namun beliau mendengar syair yang dibaca Labid dan apa yang terjadi. Komentarnya terekam dalam hadis. Kata-kata paling benar yang pernah diucapkan penyair itu adalah, "Oh, segala sesuatu selain Tuhan adalah fana." Beliau tidak menyalahkan kata-kata Labid berikutnya. Syair itu dapat diartikan bahwa semua kebahagiaan duniawi akan musnah. Di sisi lain, surga dan kebahagiaan ukhrawi yang abadi dapat ditafsirkan termasuk ke dalam Tuhan atau dalam wajah Tuhan. Pada saat itu turun sebuah ayat, "Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah." Quran surah 28 ayat 88. Dan di awal sebuah ayat terdapat kalimat, "Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan." Quran surah 55 ayat 27. Di tempat lain terdapat wahyu yang lebih eksplisit. Ayat pertama berkaitan dengan pengadilan. Allah Ta'ala berfirman, "Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka
dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Quran surah 11 ayat 105 sampai 108. Kata-kata penutup ayat di atas menunjukkan bahwa bukanlah kehendak Tuhan bila pemberian surga kepada seorang hamba akan ditarik darinya setelah pengadilan seperti pada surga pertamanya. Berbagai pertanyaan lain berkaitan dengan masalah ini dijawab oleh Nabi sendiri. Beliau terus-menerus mengingatkan para sahabatnya tentang kebangkitan kembali, pengadilan, neraka, dan surga. Pada suatu ketika beliau berkata, Allah yang mengasihi hamba yang dikehendakinya akan dimasukkan ke dalam surga para ahli surga, dan akan dimasukkan ke neraka para ahli neraka. Tuhan lalu berkata kepada para malaikat, carilah orang yang di dalam hatinya engkau temukan keimanan, meskipun seberat biji zarah, dan keluarkanlah ia dari neraka. Lalu mereka mengeluarkan sekelompok manusia dan berkata, Tuhan kami tidak menyisakan seorang pun yang telah engkau perintahkan. Dia berkata, kembalilah dan keluarkan orang yang ada di dalam hatinya engkau temukan kebaikan walau seberat atom. Lalu mereka mengeluarkan sekelompok manusia dan berkata, Tuhan kami, tidak ada kebaikan yang tersisa. Malaikat kemudian memohonkan ampun, begitu pula para nabi dan orang-orang mukmin. Allah pun berkata, malaikat telah memohonkan ampun, begitu pula para nabi dan orang-orang mukmin. Di sana hanya tinggal ampunan dari Yang Maha Kasih di antara yang mengasihi. Dia akan mengeluarkan orang-orang yang buruk dari api neraka dan akan membasuh mereka di suatu sungai di gerbang masuk menuju surga yang disebut sungai kehidupan. Mengenai penghuni surga, Nabi bersabda, Allah berfirman kepada para penduduk surga, apakah kalian senang? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak merasa senang ya Allah? Begitu berlimpah karunia yang Engkau berikan kepada kami dan tidak pernah Engkau berikan kepada makhlukmu yang lain. Lalu dia berfirman, maukah kalian kuberi yang lebih baik? Apalagi yang lebih baik itu ya Allah? Tanya mereka. Allah menjawab, aku akan memberikan kalian ridwanku. Puncak kebahagiaan ridwan terkadang diterjemahkan sebagai kesenangan abadi. Ridwan ditafsirkan telah mencapai Tuhan dan penerimaan jiwa secara mutlak. Tuhan menarik jiwa itu ke dalam dirinya dan ke dalam kesenangan abadi bersamanya. Surga tertinggi ini tidak dapat dipahami sebagai pengecualian dari surga yang dikenal dalam pengertian biasa, karena Al-Quran menjanjikan setiap jiwa yang diberkahi dan mendapatkan 2 surga. Dan saat berbicara dengan kalimatnya sendiri tentang hari kemudian, Nabi mengatakan hal itu sebagai keberkahan berlipat ganda, yakni pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Itulah akhir dari bab 30. Selanjutnya, kita memasuki bab 31 yang berjudul Tahun Duka Cita.